Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidya Dewi dari Batubara dengan NPMG 1A023040. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang Artificial Neural Network bab 2 yaitu tentang neuron model dan network arsitektur. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu memahami model matematika dasar neuron, mengenal berbagai fungsi aktivitas, memahami arsitektur jaringan seperti single layer dan recurrent, mempresentasikan jaringan dalam bentuk matriks. Yang pertama ada model neuron tunggal. Neuron buatan merupakan model dasar dalam jaringan saraf. Cara kerjanya adalah input akan dikalikan dengan bobot atau weight. Kemudian ditambahkan bias untuk menghasilkan nilai yang disebut net input. Secara sistematis, dituliskan sebagai N sama dengan W kali P ditambah B. Setelah itu, nilai tersebut dimasukkan ke dalam fungsi aktivitas untuk menghasilkan output, yaitu A sama dengan F kali N. Jadi, prosesnya adalah input, kemudian dihitung, kemudian diproses ke fungsi, kemudian menghasilkan output. Yang kedua ada anatomi neuron. Dalam neuron terdapat beberapa komponen utama yaitu input, wake, bias, net input, transfer fun atau fungsi aktivitas, dan output. Wake berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh input, bias digunakan untuk menggeser hasil perhitungan, net input adalah hasil sementara, fungsi aktivitas menentukan bentuk output, dan output adalah hasil akhir dari neuron. Selanjutnya ada fungsi transfer atau aktivitas. Fungsi aktivitas menentukan bagaimana neuron mengambil keputusan. Terdapat beberapa jenis fungsi aktivitas seperti hard limit, linear atau pure line, log-sync, dan tansing. Hard limit digunakan untuk klasifikasi binar karena menghasilkan output 0 atau 1. Pure line bersifat linear dan digunakan untuk aproksimasi nilai. Log-sync menghasilkan output antara 0 dan 1 sehingga cocok untuk probabilitas. Tanskin menghasilkan output antara min 1 hingga 1 dan sering digunakan pada hidden layer. Jadi, pemilihan fungsi aktivitas sangat mempengaruhi hasil dan jaringan. Selanjutnya ada interpretasi geometris bias. Bias memiliki peran penting dalam menentukan posisi batas keputusan atau decision boundary. Misalnya, fungsi A, hard limit, WP ditambah B. Batas keputusan terjadi saat nilai net input sama dengan 0. Jika bias bernilai 0, maka batas berada di titik 0. Namun, jika bias tidak 0, maka batas akan bergeser. Artinya, bias memungkinkan kita menggeser posisi keputusan tanpa mengubah kemiringan garis. Selanjutnya ada multiple input neuron. Pada neuron dengan banyak input, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan semua hasil perkalian input dan weight. Kemudian ditambahkan bias. Dalam bentuk matriksnya ditulis sebagai N sama dengan W dikali P ditambah B. Hal ini memudahkan perhitungan ketika jumlah input dan neuron semakin banyak. Selanjutnya, arsitektur jaringan. Terdapat beberapa jenis arsitektur jaringan saraf. Yang pertama ada single layer network, yaitu jaringan dengan satu layer. Yang kedua ada multi-layer network, yaitu jaringan dengan lebih dari satu layer, biasanya memiliki hidden layer. Yang ketiga ada recurrent network, yaitu jaringan yang memiliki feedback atau umpan balik. Perbedaan ini menentukan kemampuan jaringan dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada notasi singkatan atau notasi matriks. Dalam jaringan saraf, notasi matriks digunakan untuk mempermudahkan perhitungan. Input memiliki dimensi R dikali 1, weight memiliki dimensi S dikali R, bias memiliki S dikali 1, dan output S dikali 1. Dengan menggunakan matriks, perhitungan menjadi lebih efisien, terutama untuk jaringan besar. Contoh perhitungan yang pertama ada aktivitas oktav simulasi cepat. Pada contoh ini, kita menghitung output neuron menggunakan fungsi pure line. Pertama, kita kalikan matriks bobot dengan input. Untuk neuron pertama, hasilnya adalah 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0,5 sehingga hasilnya 2. Untuk neuron kedua, hasilnya adalah negatif 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0,5 sehingga hasilnya negatif 0,5. Setelah itu, kita tambahkan bias sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 1 dan negatif 0,5. Karena menggunakan fungsi pure line, maka output sama dengan nilai tersebut.
Contoh soal satu, neuron input tunggal. Pada contoh ini, kita memiliki input satu dengan nilai 2, bobot 2,3, dan bias min 3. Pertama, kita hitung dulu net input dengan rumus W dikali P ditambah B, sehingga diperoleh hasilnya 1,6. Jika menggunakan fungsi Pirline, maka outputnya sama, yaitu 1,6. Namun, jika menggunakan long seek, hasilnya didapat sekitar 0,832. Hal ini menunjukkan aktivitas mempengaruhi bentuk output yang dihasilkan. Contoh soal kedua, neuron input jamak. Pada contoh ini, neuron memiliki dua input. Kita hitung net input dengan menghasilkan masing-masing input dengan bobotnya. Lalu dijumlahkan dan ditambahkan bias. Hasilnya adalah min negatif 1,8. Karena menggunakan fungsi hard limits, maka jika nilai kurang dari 0, outputnya adalah negatif 1. Dan selanjutnya ada implementasi komputasi atau matrix form. Dalam implementasi menggunakan Python, perhitungan neuron dapat dilakukan dengan operasi dot produk antara matriks bobot dan input, kemudian ditambahkan bias. Hal yang penting adalah memastikan bahwa dimensi matriks sesuai, yaitu W berukuran S kali R dan P berukuran R dikali 1. Jika tidak sesuai, maka perhitungan dapat dilakukan. Maka perhitungan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada aktivitas pemrograman atau tugas. Di bagian ini diminta untuk mengimplementasikan konsep yang telah dipelajari seperti membuat fungsi neuron, memplot fungsi aktivitas, dan serta memsimulasikan jaringan. Tujuannya untuk menghubungkan teori dengan praktik secara langsung. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, neuron buatan merupakan dasar jaringan saraf. Fungsi aktivitas menentukan bagaimana neuron mengambil keputusan, sedangkan arsitektur jaringan menentukan kompleksitas masalah yang dapat diselesaikan. Selain itu, penggunaan notasi matriks sangat membantu dalam perhitungan skala besar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas lembar kerja jawaban saya pada tugas 2 ini. Yang pertama, soalnya ada, perhatikan diagram model neuron di bawah ini, istilah tabel kosong A, B, C, dan E dengan istilah parameter yang tepat, wake, bias, net input, transfer function, dan output. Jawabannya, A adalah wake, B adalah bias, C adalah net input, D adalah transfer function, E adalah output. Soal kedua, soal pertama pada lembar kerja diskusi, soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan parameter wake, bias, dan transfer function pada sebuah model neuron buatan tunggal. Bagaimana ketiganya saling berinteraksi menghasilkan keluaran A. Jawabannya, wake menentukan seberapa besar pengaruh input, bias berfungsi menggeser keputusan, dan fungsi aktivitas menentukan bentuk output. Ketiga komponen tersebut bekerja secara berurutan dalam network dengan persamaan A sama dengan F dikali W dikali P ditambah B. Input P dikalikan dengan wake, hasilnya ditambahkan dengan bias menghasilkan net input N. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam transfer function, dan menghasilkan output akhir. Soal yang kedua adalah jaringan saraf dapat menggunakan berbagai macam fungsi aktivitas transfer function seperti Purlan, Hartlim, dan Longsing. Jelaskan mengapa kita memerlukan fungsi aktivitas non-linear seperti Longsing pada arsitektur multi-layer dibandingkan dengan hanya menggunakan fungsi Purlan di semua layer. Jawabannya, pada jaringan saraf tiruan, kita bisa menggunakan berbagai fungsi aktivitas seperti Purline yang bersifat linear, Hartlim, dan juga Longsing yang bersifat non-linear. Nah, pada arsitektur multi-layer ini, penggunaan fungsi non-linear seperti Longsing ini sangat penting. Karena kalau semua layer hanya menggunakan fungsi linear, maka walaupun kita punya banyak layer, maka hasilnya akan tetap linear. Jadi, jaringan tersebut tidak benar-benar menjadi lebih pintar karena tidak bisa mempelajari pola yang kompleks. Dengan kata lain, multilayer network akan secara setara dengan single layer network jika hanya menggunakan fungsi linear. Oleh karena itu, kita membutuhkan fungsi linear secara langsing karena fungsi ini memungkinkan jaringan untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks, membentuk decision boundary yang tidak linear, dan meningkatkan kemampuan representasi jaringan.
Soal ketiga diberikan fungsi A sama dengan hard-lim WP ditambah B. Yang pertama, jika W sama dengan 1 dan B sama dengan 0, sketsakan grafik A terhadap P untuk P kurang dari min 3, P kurang dari 3. Yang kedua, jika B diubah menjadi negatif 1, ke arah mana grafik tersebut bergeser? Jelaskan dampak terhadap decision boundary-nya. Jawabannya, pada kasus pertama, ketika W sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka persamaannya menjadi A sama dengan hard-lim P. Artinya, jika P be- jika nilai P berkurang dari 0, maka outputnya 0. Sedangkan jika P lebih besar dan atau sama dengan 0, maka outputnya 1. Jadi, grafiknya berbentuk fungsi tangga atau step function dengan batas keputusan berada di P sama dengan 0. Selanjutnya, pada kasus yang kedua, jika B sama dengan negatif 1, persamaannya menjadi A hard-lim P kurang 1. Batas keputusan terjadi pada P dikurang 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh P sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa grafis mengalami pergeseran ke kanan sejauh satu satuan. Terhadap decision boundary-nya, perubahan bias menyebabkan pergeseran decision boundary tanpa mengubah bentuk grafik. Hal ini menunjukkan bahwa bias berfungsi untuk mengatur posisi ke batas keputusan. Yang keempat adalah bandingkan arsitektur feed-forward network berlapis jamak multilayer dengan arsitektur recurrent network. Analisis bagaimana keberadaan delay atau integrator pada net recorder network mempengaruhi kemampuannya dalam memproses informasi dimensi waktu atau time series. Jawabannya, pada arsitektur jaringan saraf terdapat dua jenis utama, yaitu feed-forward network dan recurrent network. Feed-forward network memiliki aliran data satu arah, yaitu dari input ke output, tanpa adanya feedback karena tidak memiliki memori. Jaringan ini biasanya digunakan untuk data yang bersifat statis. Sedangkan recurrent network memiliki mekanisme feedback, di mana dapat kembali menjadi input. Hal ini membuat recurrent network memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi atau memori. Karena adanya delay atau integrator, recurrent network dapat memproses informasi yang memiliki dimensi waktu atau time series. Misalnya, pada jaringan ini dapat digunakan untuk memahami pola pada data seperti teks, suara, atau data cuaca. Jadi, perbedaan utama antara keduanya adalah kemampuan recurrent network dalam mengingat informasi sebelumnya dan yang tidak dimiliki oleh feed-forward network. Kemudian, soal kelima, Anda ditugaskan untuk merancang jaringan saraf tiruan yang memprediksi probabilitas curah hujan, yang dimana rentang nilai harusnya selalu di antara 0 hingga 1. Evaluasilah penggunaan fungsi Purelab pada output layer untuk masalah ini. Apakah fungsi tersebut tepat jika tidak diusulkan yang lebih baik dan diberikan argumentasi Anda? Fungsi Purelab tidak tepat untuk memprediksi probabilitas karena output yang dihasilkan tidak memiliki batas. Nilainya bisa negatif atau bahkan lebih dari 1. Padahal dalam probabilitas, nilai yang dihasilkan harus berada dalam rentang antara 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini yang lebih tepat digunakan adalah long sigmoid atau long sigmoid. Hal ini karena fungsi long sigmoid menghasilkan output yang selalu berada di antara 0 dan 1 sehingga sesuai untuk mempresentasikan probabilitas.